Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triana, kelas A, NPM 2023409025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kelima dengan nomor absen 9. Di sini saya mengerjakan nomor absen 9 dengan soalnya, yaitu sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara pemberian pelatihan dengan peningkatan pengetahuan ibu. 10 ibu diambil sebagai sampel. Sebelum dan setelah pelatihan, ibu-ibu tersebut diukur skor pengetahuannya dengan hasil sebagai berikut. Ujilah dengan alfa 10%, apakah pemberian pelatihan dapat meningkatkan nilai skor pengetahuan ibu? Tentukan variabel yang dihubungkan, jenis hipotesisnya, skala variabel, berpasangan tidak atau jumlah kelompok. Ingat, gunakan tabel dan syarat tes yang digunakan. Perhatikan uji satu arah atau dua arah. Nah, di sini saya menggunakan uji hipotesis dalam menyelesaikan soal ini adalah hipotesis komparatif karena melihat hubungan antara dua arah. Dan saya memilih uji ini karena skalanya itu kategorik, yang dimana kategori ini yaitu pengetahuan ibu sebelum pelatihan dan pengetahuan ibu setelah pelatihan. Saya menggunakan uji T karena berpasangan atau pairing test, yaitu satu subjek. Nah, dapat kita lihat pada tabel nomor absen 9 bahwa di situ ada 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama adalah nomor, di mana nomornya itu 1 sampai 10, dan kolom kedua itu skor pengetahuan sebelum penyuluhan atau pre, dan kolom ketiga itu skor pengetahuan setelah penyuluhan atau post. Nah, selanjutnya diketahui bahwa N sama dengan 10 dan alfa sama dengan 10%. Penyelesaiannya, hipotesis 1. Hipotesis H0 sama dengan dalam kurung mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2. Dalam kurung tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penyuluhan. Selanjutnya H1 dalam kurung mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0 atau mu1 tidak sama dengan mu2. Dalam kurung terdapat perbedaan yang signifikan hasil skor penyuluhan sebelum dan sesudah. Yang kedua, nilai alfanya itu 10% diubah ke desimal yaitu 0,1. Nah, selanjutnya adapun statistik uji. Uji yang digunakan adalah uji T hitung sebagai berikut. Nah, di sini adalah tabel dari uji T sebagai berikut. Di sini terdapat 5 kolom. Kolom pertama adalah nomor, yaitu 1 sampai 10. Kolom kedua yaitu sebelum dalam kurung X1, dan kolom ketiga setelah yaitu X2, dan kolom keempat D sama dengan X1 dikurang X2, dan kolom yang terakhir adalah D kuadrat. Nah, kita perhatikan pada baris pertama yaitu 25. Sebelumnya yaitu skornya 25 dan setelah penyuluhan skornya yaitu 30. Nah, di sini pada kolom keempat yaitu D sama dengan X1 dikurang X2, hasilnya yaitu min 5. Di mana kita dapat dari hasil min 5 ini yaitu hasil pengurangan dari sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Masing-masing skornya itu dikurangi. Jadi skor sebelum 25 dikurangkan dengan skor setelah yaitu 30, menghasilkan min 5. Nah, pada kolom terakhir ini adalah D kuadrat, yaitu pada baris pertama ya hasilnya 25. 25 ini hasil dari kuadrat 5, min 5. Jadi min 5 kuadratnya yaitu 25. Begitupun pada baris kedua, yaitu sebelum pelatihan skornya 27 dan setelah pelatihan yaitu skornya 32. Jika dikurangkan 27 dikurang 32, maka menghasilkan min 5.
Jadi kuadrat dari min 5 sama dengan 25. Begitupun pada baris ketiga, yaitu sebelum pelatihan skornya 26 dan setelah pelatihan skornya yaitu 29, maka hasil pengurangan dari 26 dikurang 29 ya ini min 3. Jadi kuadrat dari min 3 yaitu 9. Adapun perhitungan dari T, yaitu sigma D dikurang N dikurang S dikurang akar N, dan S yaitu akar 1 per N kurang 1 dalam kurung sigma D kuadrat dikurang dalam kurung SD balas kurung kuadrat per N. Dapat kita ketahui bahwa D sama dengan X1 dikurang X2. Nah, jadi yang kita hitung pertama adalah nilai S, perhitungan S-nya. Jadi kita masukkan rumusnya, lalu masukkan nilainya 1 per N kurang 1, yaitu 1 dikurang N-nya ini 10 dikurang 1. Dan D kuadrat 95 ini hasil dari tabel di sini, 95. Lalu sigma D kuadrat yaitu min 27 dari tabel yang ada di sini. Lalu per 10, N-nya 10. Akar menghasilkan akar 2,45 yaitu 1,56. Nah, selanjutnya adapun rumus dari nilai T yaitu sigma D per N per S per akar N. Nah, lalu kita masukkan nilainya yaitu min 27, sigma D-nya yaitu min 27, per nilai N-nya yaitu 10, per S yaitu nilainya tadi 1,56, lalu dibagi akar 10. Menghasilkan min 27 bagi 0,493. Nah, di sini hasil dari pembagian min 27 bagi 0,493 yaitu T sama dengan min 5472. Nah, di sini adapun hasil dari T tabel sama dengan T yaitu 0,01 dibagi 9. Yang dimana kita dapat ketahui 0,01 ini adalah alfanya yaitu 10% diubah ke desimal yaitu 0,01 dan dibagi 9, dimana kita dapat 9 ini bahwa rumusnya tadi adalah N dikurang 1, 10 dikurang 1 yaitu 9, sehingga menghasilkan 103830. Dapat kita lihat pada tabel distribusi T. Yaitu menghasilkan 103830. Nah, selanjutnya tentukan nilai aturan penolakan H0. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P value lebih kecil dari alfa. Nah, tentukan keputusan. T hitung sama dengan min 5472 menjadi positif 5472 dengan T tabelnya tadi sama dengan 103830. Nah, T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, maka terima H1, sebagaimana terdapat perbedaan skor antara ibu sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, itulah tadi cara penyelesaian saya mengenai soal 5 dengan nomor pengerjaan 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.